Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari PIR 7. Kami di sini akan menjelaskan ujian akhir semester PEMPIS kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristan Naomi Slalahi dengan NIM 12S25041. Perkenalkan Pak, nama saya Tongan Projono Manurung dengan NIM 12S25007. Baik, dalam UAS ini ada pun petunjuk umum, yaitu yang pertama, ujian dikerjakan secara peer. Yang kedua, ujian bersifat tertutup. Anda tidak diperkenankan untuk mengakses internet untuk membaca dokumentasi, melihat contoh atau referensi lainnya. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk sharing pekerjaan dengan peer manapun. Yang keempat, terdapat 5 buah studi kasus dengan total nilai 100 poin. Yang kelima, setiap tindak kecurangan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keenam, submission dan video presentasi akan berkontribusi 60% pada nilai UAS. Selanjutnya itu ada pengumpulan, yang dimana penilaian dan pengumpulan dilakukan secara otomatis menggunakan GitHub. Lalu juga ada deadline pengumpulan link video adalah jam 12 WIB next day pada rekaman. 1. Tidak menambah background musik. 2. Sebutkan dengan jelas identitas peer, nama, dan NIM. Yang ketiga, jabarkan alur solusi dan dengan rinci. Yang keempat, jabarkan kesulitan Anda dan sampaikan nilai yang Anda peroleh dari grader. Yang kelima, jika nilai tidak keluar di GitHub Classroom Auto Grader, silakan sampaikan hasil akhir yang diperoleh di video. Apakah sudah berhasil semua dengan sesuai expected output yang ada pada soal? Baik, untuk soal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun yang soal pertama yaitu sistem evaluasi kantin asrama itu bernilai 20 poin. Nah, dalam soal ini kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program harus yang pertama meminta jumlah review maksimal 20. Yang kedua menerima rating 1 sampai 5, input di luar rentang harus ditolak. Yang ketiga yaitu menghitung rata-rata, rata tertinggi, rata terendah, serta jumlah rating lebih besar sama dengan 4. Yang keempat yaitu memberi evaluasi berdasarkan rata-rata. Di dalamnya ini harus yang pertama itu lebih kecil dari 3 itu harus kantin perlu evaluasi manajemen. Jika 3 lebih besar dari 4, maka kondisi cukup masih perlu peningkatan. Dan jika lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4, kantin dalam kondisi baik. Ini wajib menggunakan minimal 2 fungsi input tambah validasi. Contoh input yaitu jumlah reviewer 6, input rating ke 1 yaitu 4, input rating kedua yaitu 5, input rating ketiga yaitu 2, input rating keempat 6 tapi invalid, ulang dia jadi 3, input rating kelima jadi awalnya 1, invalid, ulang lagi jadi 1. Kemudian input rating ke-6 yaitu 4. Contoh inputnya yaitu daftar rating 4, 5, 2, 3, 1, dan 4. Rata-rata yaitu 3.17, tertingginya 5, terendah 1. Review rating lebih besar sama dengan 4, yaitu sebanyak 3 orang. Dan kondisi cukup masih perlu peningkatan. Nah, adapun logaritma yang sudah kami buat berdasarkan soal yang diberikan yaitu di mana yang pertama kami mendeklarasikan dengan tipe data integer yaitu jumlah integer n, i jumlah rating tinggi, maksimum, dan minimum. Nah, program ini akan meminta jumlah review n sebanyak 20, maksimal 20. Dan kemudian mendeklarasikan si total dan rata-rata dengan tipe data real. Kemudian menginput n, kemudian deklarasi yaitu integer array rating dengan menggunakan array n dengan mengassign total sama dengan 0,
Jumlah rating tinggi sama dengan 0 dan menggunakan kondisi for di mana I 0 to N kurang 1. Nah, di sini dilakukan perulangan di mana eh, ada output yaitu masukkan rating ke dan I tambah 1 dan menginput rating. Kemudian setelah dilakukan perulangan, maka lanjut ke kami mengassign di mana maksimum yaitu tertingginya rating rating 0 dan minimumnya atau terendahnya rating sama dengan 0. Rating 0. Dan kemudian kami membuat outputnya daftar rating. Kemudian eh, kami membuat for lagi di mana di sini dilakukan perulangan untuk CI 0 to N kurang 1 di mana dalam kondisi ini ada output yaitu rating assign total sama dengan total tambah rating kemudian dilakukan perulangan lagi di mana if kondisi if rating lebih besar dari tertinggi atau max. Jika kondisinya benar akan maksimum atau tertingginya sama dengan rating. Jika false maka lanjut. Dilakukan perulangan lagi if di mana rating lebih kecil sama dengan minimum atau terendah. Jika kondisinya benar eh, maka mengassign min sama dengan rating. Jika false maka lanjut lagi menggunakan if di mana rating lebih besar sama dengan 4. Jika kondisinya benar, jumlah rating tinggi sama dengan jumlah rating tinggi tambah 1. Nah, setelah diproses dari si kondisi for ini, lanjut ke kami membuat output dan rata-rata sama dengan total per n. Kemudian output rata-rata dan to fix rata-rata sama koma 2. Kemudian output tertinggi dan max. Output terendah dan minimum. Kemudian output review rating lebih besar sama dengan 4 dan jumlah rating tinggi dan orang. Kemudian di sini dilakukan kondisi if lagi di mana rata-rata lebih besar sama dengan 4. Jika kondisi benar maka output kondisi sangat baik. Jika kondisi salah maka akan lanjut mengulang kondisi if di mana rata-rata lebih lebih besar sama dengan 3. Jika kondisinya benar eh, maka keluar output kondisi cukup masih perlu peningkatan. Jika kondisinya salah, output kondisi kurang perlu evaluasi mendalam. Nah, eh, setelah kami buat dari program ini, eh, di mana setiap percabangan kami buat, lalu kami akan merankannya sesuai output dan input yang diberikan pada soal. Di mana contoh input yang diberikan yaitu jumlah reviewer yaitu 6 dan room input ke rating ke satu yang pertama yaitu 4. Jumlah input rating kedua yaitu 5. Input rating ketiga yaitu 2. Input rating keempat yaitu 6 jadi invalid. Jadi ulang dia jadi 3. Input rating kelima dari 1 invalid ulang dia jadi 1. Dan input keenam yaitu 4. Nah, keluarlah output yang diberikan yaitu daftar ratingnya 4523114 rata-rata 3,3.17 tertingginya 5 terendahnya 1 review rating lebih besar sama dengan 4 yaitu sebanyak 3 orang dan pesannya yaitu kondisi cukup masih perlu peningkatan. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Pirsa. Baik. Selanjutnya yaitu soal kedua yang dimana simulasi manajemen stok minimarket minimarket asrama dengan poin 20. Pada soal ini yaitu buat sistem pencatatan stok minimarket maksimal 10 barang. Untuk tiap barang input ada 5 barang, stok awal lebih besar sama dengan 0, baru jumlah terjual lebih kecil sama dengan stok awal.
Hitung stok akhir dan tampilkan status 0 habis kira restock, lebih kecil dari 5 stok menipis, lebih besar sama dengan 5 stok aman. Gunakan array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Nah, di sini ada contoh inputnya yaitu jumlah barang 4, barang 1 dengan nama Indomie, stok 20 terjual 5. Barang kedua, nama susu HT, stok 4 terjual 6, invalid menjadi 3. Baru barang ketiga yaitu nama roti tawar, stok minus 2, invalid menjadi 6, lalu terjual 6. Baru barang keempat ada kopi saset, stok 3 terjual 3. Maaf. Dan output yang diharapkan yaitu ada Indomie dengan 20, stok awal terjual 5, dan sisa 5 dan status stok aman. Lalu ada susu HT 431 stok menipis roti. Yang ketiga ada tawar 660 habis segera restock. Lalu yang keempat ada kopi saset 330 habis segera restock. Ya, baik, kami di sini sudah membuat programnya dalam logaritm. Nah, yang pertama kami mendeklarasikan n is stok awal terjual sisa menggunakan tipe data integer. Lalu kami mendeklarasikan nama status menggunakan tipe data string. Lalu di sini kami membuat input n dan membuat output nama stok awal terjual sisa status untuk format outputnya nanti. Nah, setelah itu kami membuat perulangan for yang dimana i sama dengan 1 sampai dengan n. Lalu dalam perulangan ini ada penginputan nama, input stok awal, input terjual. Lalu ada sisa sama dengan stok awal kurang terjual. Ini untuk menentukan sisa dari barang tersebut. Lalu ada status yang mana mencek status yang mana sisanya itu hasil dari sini. Lalu buatlah output nama yang dimana nama ini adalah nama barang, lalu stok awal, terjual, sisa, dan statusnya. Lalu di sini kami membuat fungsi di mana ada fungsi cek status. Nah, dalam fungsi cek status ini kami menggunakan parameter sisa stok dengan tipe data integer. Lalu kami mendeklarasikan pesan. Nah, lalu kami membuat pelandaian di mana if jika sisa stok sama dengan 0, maka jika benar maka pesan sama dengan habis segera restock. Nah, jika sisa stok tidak 0, maka akan dilakukan perbandingan di mana dilakukan kondisi di mana jika sisa stok lebih kecil dari 5, jika benar maka pesan sama dengan stok menipis. Nah, jika salah maka stok aman. Lalu akan kembali lagi ke pesan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merankan program kami sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di mana barang pertama ada Indomie. Kita masukkan dulu jumlah barangnya yaitu 4. Lalu kita masukkan nama barangnya yaitu Indomie dengan stok 20 dan terjual 5. Lalu barang kedua ada susu UHT dengan stok 4 dan terjual 6. Nah, karena invalid maka ditaruh 3. Lalu barang ketiga itu roti tawar dengan stok yang ditulis min 2 karena invalid jadi kita buat 6. Lalu terjual 6. Lalu ada yang keempat yaitu kopi saset
dengan stok 3, terjual 3. Lalu lalu sesuailah dengan contoh output yang diharapkan, yaitu dengan Indomie 2015, lalu susu HT 431, stok menipis, lalu ada 660 di mana habis segera restock, lalu ada kopi saset 330 habis segera restock. Baik, saya akan melanjutkan soal yang ketiga. Di mana dalam soal itu soal ketiga itu sistem penghitungan konsumsi listrik kamar bernilai 20 poin. Nah, setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program harus menerima yang pertama itu nama penghuni, jumlah penghuni maksimal 10, konsumsi tiap perangkat lebih besar sama dengan 0. Hitunglah total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih besar dari 1000 WH, tampilkan peringatan. Gunakan nested looping dan minimal 2 fungsi. Nah, contoh input yaitu jumlah penghuni yaitu 3, penghuni 1 yaitu Budi, perangkatnya ada 3, listriknya yaitu 20, 50 dan 40. Penghuni 2 si bernama Tika, penghuni perangkatnya 1 dan eh, elektrodnya bernilai 200. Penghuni 3 yaitu Sirian, perangkatnya 4, ada 150 dan 150. Minus 10 menjadi invalid jadi 100 dan yang terakhir 200. Nah, contoh output yang diharapkan itu total konsumsi Budi 110 WH, Tika 200 WH, Rian 600 WH dan menampilkan pesan lagi total konsumsi kamar sama dengan 910 WH, dengan konsumsi masih dalam batas wajar. Nah, kami membuat ke dalam logaritm yang kami buat. Yang pertama, eh, dalam persoalan ini langkah pertama nanti akan dalam program ini menghitung total beban listrik yang di tempat program ini akan menghitung total beban listrik perangkat elektronik dalam satu kamar sesuai dengan soal. Nah, yang pertama kami mendeklarasikan yaitu integer n, i, m, j, daya, subtotal, dan grand total, dan menggunakan tipe data integer dan mendeklarasikan lagi si nama dengan tipe data string dan mengassign grand total sama dengan 0. Kemudian menginput n, kemudian membuat output di mana total konsumsi. Nah, kemudian kami menggunakan perulangan for yang dimana i 1 i sama dengan 1 to n. Nah, di sini lakukan perulangan. Di dalam perulangan ini kami membuat input nama, input m, mengassign subtotal sama dengan 0. Kemudian di dalam ini akan terjadi perulangan lagi di mana for j sama dengan 1 to m, di mana di dalam kondisi ini dilakukan perulangan di mana menginput input daya, kemudian mengassign di mana subtotal sama dengan subtotal tambah daya. Nah, kemudian setelah dari lanjut perulangan ini, kami membuat outputnya di mana nama dan sama dengan subtotal dan WH. Kemudian mengassign grand total sama dengan grand total tambah subtotal. Nah, ini kami membuat looping luar dan ini looping dalam. Nah, fungsi looping ini nanti program meminta nama penghuni dan jumlah perangkat elektronik yang mereka miliki. Dan di dalam ini nanti tujuan dari perulangan ini yang di dalam yaitu untuk setiap perangkat pengguna memasukkan besar konsumsi daya WH setelah dari assign ini subtotal sama dengan subtotal tambah daya. Nah, di sini mengakumulasikan daya di mana kami membuat outputnya
outputnya di total konsumsi kamar sama dengan dan grand total, di mana program menjumlahkan daya per individu dan menambahkannya ke total keseluruhan kamar tersebut. Nah, terakhir yaitu mengevaluasi batas, di mana kami menggunakan kondisi if di mana grand total lebih kecil sama dengan 1000. Jika kondisinya benar, maka keluar output konsumsi masih dalam batas wajar. Ketika kondisinya false, keluar output peringatan konsumsi daya berlebih. Nah, jika total konsumsinya lebih kecil dari 1000 WH, muncul pesan wajar. Tapi ketika lebih besar dari 1000 WH, muncul peringatan daya berlebih. Itulah maksud dari perulangan ini yang kami buat. Nah, kami akan eh, mengarankannya sesuai dengan soal yang diberikan. Adapun input yang diberikan yaitu jumlah penghuni ada 3. Penghuni 1 Budi, perangkatnya ada 3. Penggunaan WH-nya yaitu 20, 50, dan 40. Yang kedua yaitu penghuni 2 yaitu Ika dengan perangkat 1 dengan penggunaan listriknya 200 WH. Kemudian penghuni 3 ada Rian dengan perangkatnya 4 dan penggunaan listriknya yaitu 150 WH. 150 WH dari min 10 invalid jadi 100. Kemudian 200. Nah, output yang diharapkan yaitu yang pertama si Budi bernilai 110 WH, si Tika bernilai 200 WH, si Rian 600 WH. Kemudian akan dilakukan penjumlahan dari si Budi, Tika, dan Rian. Nah, total konsumsi kamarnya itu 910 WH. Dan menampilkan konsumsi masih dalam batas wajar sesuai dengan soal yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu sistem penjadwalan shift asisten lab dengan poin 20. Baik, di dalam soal yaitu buat rekap shift asisten lab maksimal 8 asisten. Input nama, jumlah shift dari 0 sampai 7, lalu input invalid harus diulang. Lalu hitung total shift, rata-rata shift sebanyak 4, shift tersedikit, evaluasi, rata-rata lebih kecil dari 3, yaitu distribusi tidak merata. Lalu jika lebih besar dari 5, maka shift terlalu padat. Nah, ada pun contoh input yang diberikan yaitu jumlah asistennya 5, ada Cynthia dengan 2, lalu Daniel 5, Lala 7, Johan min 1, invalid menjadi 1, lalu Riko 4. Nah, contoh output yang diberikan yaitu atau yang diharapkan yang pertama yaitu ada Sinta 2, Daniel 5, Lala 7, Johan 1, lalu Riko 4. Lalu di sini akan ada total shift yang dimana total shiftnya itu 19, rata-ratanya 3,8. Nah, shift terbanyaknya itu Lala 7 dan shift tersedikit yaitu Johan. Nah, di sini kesimpulannya ada kesimpulan juga yang dimana distribusi shift tidak merata, beberapa asisten terbebani. Baik, kami sudah membuat programnya. Nah, yang pertama kami mendeklarasikan NI shift total, lalu max val sama min val. Lalu kami dengan tipe data integer. Lalu kami mendeklarasikan nama, max name, min name dengan tipe data string. Lalu total kami mengesain di mana total sama dengan 0, lalu menginput n. Lalu kami membuat output yang dimana akan dilakukan memasukkan daftar shift. Nah, di sini kami membuat perulangan yang dimana perulangan
for yang dimana I dari 0 sampai dengan N. Lalu dalam perulangan ini kami membuat ada input nama, input shift. Nah, kalau nanti output nama sama dengan lalu ada keluar shift. Nah, lalu di sini kami mengassign total yang mana total sama ditambah shift. Lalu kami membuat kondisi di mana jika I sama dengan 1, maka maxval sama dengan shift lalu maxName sama dengan nama, dan minval sama dengan shift lalu minName sama dengan nama. Nah, jika kondisi ini salah, maka akan dibuat kondisi lagi di mana jika shift lebih kecil dari maxval sama dengan, jika benar maka maxval sama dengan shift lalu maxName sama dengan nama. Lalu lanjutlah di mana kondisi jika shift lebih kecil dari minval, jika benar maka minval sama dengan shift lalu minname sama dengan nama. Lalu setelah terjadi dalam perulangan ini, maka akan lanjut ke output, yang dimana outputnya itu ada total shift sama dengan di tanda sama dengan ini supaya dia keluar hasilnya itu pas di sebelah total shift ini. Lalu ada output rata-rata yang dimana bakalan total dibagi N, yang dimana N ini adalah jumlah dari anggotanya. Lalu ada output juga dimana shift sedikit dan min name, lalu ada minval juga bakalan ditambahin. Nah, di sini juga kami melakukan kondisi dimana jika maxval dikurang minval lebih besar dari 3, jika benar maka distribusi shift tidak merata, beberapa sistem terbebani. Nah, jika tidak atau salah, maka distribusi shift cukup merata. Lalu kami di sini akan mencoba merankan dengan inputan yang ada di soal, yaitu yang pertama ada jumlah asisten yaitu 5, lalu ada Sinta dengan 2, Yunsifnya 2, lalu Daniel 5, lalu ada Lala 7, Yohan 1, Daniel 5, lalu Lala 7, lalu Yohan 1, karena dia minus 1 yang paling menjadi 1, lalu Riko 4. Nah, sudah sesuailah output yang dalam program kami sesuai dengan output pada soal, yang dimana Sinta mana? Yang dimana Sinta yaitu sama dengan 2, lalu Daniel 5, Lala 7, lalu Yohan 1, lalu Riko 4. Nah, di sini juga dengan sama juga yaitu total shift 19, di sini juga total shift 19, rata-ratanya 3,8. Lalu shift terbanyak Lala 7, lalu shift tersedikit Yohan 1. Lalu ada kesimpulannya juga yang dimana distribusi shift tidak merata, beberapa sistem terbebani, yaitu sama seperti yang ada di soal. Baik, saya akan melanjutkan yang terakhir soal yang kelima, di mana itu sistem kelayakan beasiswa internal bernilai 20 poin. Program memproses data pendaftar beasiswa maksimal 15 pendaftar. Untuk tiap pendaftar menginput yang pertama nama, yang kedua IPK dari 0,0 sampai 4,0. Yang ketiga itu pendapatan keluarga, dan yang keempat tanggungan keluarga, kriteria kelayakan tanggungan keluarga. Kemudian kriteria kelayakan yang pertama yaitu IPK lebih besar sama dengan 3,0, dan yang kedua pendapatan lebih kecil sama dengan 3 juta. Yang ketiga itu tanggungan lebih besar sama dengan 3. Jika pendaftar lolos sama dengan
Jika pendaftar lolos lebih kecil dari 3, akan muncul tampilkan peringatan. Nah, adapun contoh input yang diberikan yaitu jumlah pendaftar 5. Pendaftar pertama Andi dengan IPK 3,4 dengan pendapatan 2.500.000 dan tanggungan 4. Pendaftaran kelima yaitu Sari dengan IPK 2,9 dengan pendapatan 2 juta dan tanggungan 3. Ada yang pendaftar yang ketiga yaitu Nur dengan IPK 3,7 dengan pendapatan 5 juta dengan tanggungan 2. Pendaftar yang keempat dengan IPK 3,1 dan pendapatan 1.500.000 dan tanggungan yaitu 5. Dan yang terakhir pendaftar yang terakhir itu Lilis di mana IPK 3,0 dan pendapatan 3 juta dan tanggungan sebanyak 3. Adapun contoh output yang diberikan yaitu Andi lolos, Sari kategori tidak lolos, Nur kategori tidak lolos, Raffi lolos, Lilis kategori lolos. Nah, adapun total yang lolos dari si 5 pendaftar ini yaitu sebanyak 3. Kami membuatnya ini ke dalam logaritm yaitu di dalam ini nanti akan program ini akan di mana program untuk menyeleksi pendaftar beasiswa berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu yang pertama tadi ada IPK, pendapatan dan pendapatan dan tanggungan. Nah, di mana kami membuat pertama yaitu deklarasi integer n, i, gaji dan tanggungan, dan mendeklarasi tipe data real yaitu IPK, kemudian mendeklarasi dengan tipe data string itu nama, dan menginput n, dan kami menggunakan perulangan for di mana i sama dengan i1 tambah n, di mana dalam kondisi ini nanti akan dilakukan perulangan di mana menginput nama, menginput IPK, menginput gaji, dan menginput tanggungan. Dalam perulangan ini ada lagi kondisi if di mana sesuai dengan soal yang diberikan di mana IPK lebih besar sama dengan 3.0 dan gaji lebih kecil dari 3 juta. Jika kondisinya nanti ini benar, maka keluar pula nama lebih nama dengan kategori lolos syarat awal, dan jika kondisinya salah, keluar output yaitu nama dengan kategori tidak lolos. Di dalam perulangan ini akan diseleksilah sesuai dengan instruksi pada soal tersebut. Nah, kemudian pada akhirnya kami membuat output yang dimana jumlah lolos dan total. Kami akan merunkannya sesuai dengan soal. Tunggu. Adapun contoh input yang diberikan yaitu jumlah pendaftar 5. Nama pendaftar pertama ada Andi dengan IPK 3,3.4 dan pendapatan 2.500.000. Tanggungan sebanyak 4. Yang kedua yaitu Sari dengan IPK 2,9 dengan pendapatan 2 juta. Tanggungan 3. Dan pendaftar yang ketiga yaitu Nur, IPK 3.7, pendapatan 5 juta, dan tanggungan 2. Dan yang keempat yaitu Raffi
dengan IPK 3.1 dengan pendapatan 1.500.000 dengan tanggungan 5. Dan terakhir pendaftar yaitu Lilis dengan IPK 3.0 dengan tanggungan dengan pendapatan 3 juta, tanggungan sebanyak 3. Baik outputnya yang diberikan yang kami buat sesuai dengan output yang diberikan, yaitu Andi eh, lolos. Yang kedua ada Sari, kategori tidak lolos. Yang ketiga itu Raffi dengan kategori lolos. Dan yang kelima ada Lilis berkategori lolos. Nah, jumlah eh, pada output kali ini pada program kami logaritm kami di nomor soal 5, pada total lolos 3 sebanyak 3 eh, tidak kami tampilkan pada logaritm kami. Itu kekurangan kami pada soal nomor 5. Baik, kami akan membuat cara kami mengumpul tugas kami saat UAS. Kami menunjukkan bahwa autograding kami sudah bercentang hijau pada submitan di dalam GitHub. Baik, dalam pengumpulan kami semalam, kami eh, beberapa kali gagal dan akhirnya juga berwarna merah dan akhirnya juga berwarna hijau. Jadi pada kegagalan kami semalam yaitu kami tidak membuat main Java-nya atau tidak sengaja terhapus main Java-nya. Jadi ketika kami mengumpulkan dia menjadi atau gradingnya menjadi merah. Lalu di sini kami mengumpulkan kode-kode logaritmnya dalam bentuk Java di SRC yang lengkap dari soal tabel 1, 2, 3, 4, dan 5. Hanya saja kami merah karena tidak ada main Java semalam. Baik, sekian penjelasan untuk ujian akhir semester kami. Terima kasih. Terima kasih.